Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya, Amanda, dalam seri pembelajaran statistika. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan terkait analisis regresi linear sederhana, yang mana pada part 2 ini saya akan membahas bagaimana melakukan analisis regresi linear sederhana menggunakan aplikasi Microsoft Excel dilengkapi dengan uji asumsi klasiknya, yaitu uji normalitas, uji linearitas, dan uji heterokedastisitas. Oke, semoga tutorial saya dapat membantu Anda semua dalam melakukan analisis regresi linear sederhana. Oke, jadi sekarang saya akan mensimulasikan bagaimana melakukan analisis regresi menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Jadi yang saya gunakan di sini adalah Office 2019 yang mana tampilannya itu mirip dengan Office dari Office 2013 ya, 2013, 2016 dan yang di atas 2019. Nah, jadi di sini kita akan menganalisis data dari penelitian yang berjudul Pengaruh Minat Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa, yang mana di sini variabel bebasnya itu adalah minat belajar matematika dan variabel terikatnya adalah prestasi belajar matematika. Kedua variabel ini menghasilkan data yang berjenis data rasio, ya. Jadi sebelum kita masuk dalam untuk mengecek uji asumsi klasiknya yang terdiri dari 3 uji tadi, kita akan mengeluarkan dulu data hasil analisis regresinya. Kenapa seperti itu? Karena ada data yang nanti akan dihasilkan dari fasilitas data analisis di Excel ini yang membantu kita dalam menghitung uji-uji asumsi klasiknya. Oke, jadi di sini yang akan saya simulasikan pertama itu adalah melakukan analisis regresi pada Excel ya. Jadi setelah ada dulu datanya baru uji asumsi klasik. Oke. Kita lihat jadi kita menggunakan fasilitas data analisis. Di sini kita akan klik tab data, terus kita pilih data analisis ya. Nah, muncul kita akan pilih di sini regression, terus klik OK. Lalu untuk Y range-nya kita akan pilih data dari variabel Y-nya ya di blok semua sampai di bawah. Oke, selanjutnya untuk X range-nya kita akan pilih data untuk variabel X-nya. Di blok semua sampai di bawah. Oke, nah ini kita uh, klik label kalau misalnya kita memblok datanya tadi dengan judulnya. Tapi karena tidak memblok data dengan judul, kita tidak perlu mengklik label ini. Terus yang confidence levelnya, kalau misalnya kita menggunakan alfanya 0,05, ini tidak perlu kita rubah karena sudah otomatis confidence levelnya 95%. Tapi kalau misalnya kita menggunakan alfanya 0,01 ataupun 0,1, kita mengklik ini. Itu nanti tinggal klik confidence levelnya lalu diganti sesuai dengan alpha yang kalian pilih. Ya, yang berikutnya untuk output optionnya pilih output range untuk tabel tertentu kalau kalian mau menampilkan di tempat yang sama ya. Setelah itu eh, kalau misalnya mau di worksheet baru tinggal klik yang ini ya. Yang berikutnya adalah residual. Jadi di sini kita butuh nanti rata residualnya, makanya kita centang di sini ya, lalu kita klik OK. Oke, outputnya nanti akan seperti ini ya. Jadi sebentar kita akan membahas satu persatu apa makna dari setiap output yang sudah ditampilkan. Sebelum kita melakukan itu, kita akan melakukan dulu uji prasyaratnya ya. Jadi nanti ada 3 uji prasyarat yang akan kita selesaikan. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan uji normalitas. Nah, kalau untuk uji normalitas di analisis regresi ini, dia berbeda dengan uji normalitas pada analisis beda rata-rata ya. Di analisis beda rata-rata itu yang diuji normalitasnya adalah kedua kumpulan data. Jadi masing-masing kelompok data diuji normalitasnya untuk melihat apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Sementara kalau untuk analisis regresi yang kita akan uji normalitasnya adalah residual ya. Jadi residualnya itu kita dapatkan nilainya di sini. Residual output kita lihat yang nilai yang ini residual. Nanti ini yang akan kita lakukan uji normalitasnya dan di sini kita akan menggunakan uji normalitas Lilly Evers ya.
Jadi uji Lilliefors ini merupakan salah satu bentuk uji normalitas selain uji Kolmogorov-Smirnov dan uji chi-square, yang mana biasanya untuk analisis regresi ketika kita melakukan uji normalitas terhadap data residualnya tadi, itu kita akan menggunakan uji ini ya. Nah, jadi dari mana data residual ini kita dapatkan? Tadi dari hasil data analisis regresi menggunakan Excel tadi, kita dapatkan ada nilai namanya predicted Y, yang mana kalau di bentuk persamaan regresinya kita itu kita kenal dengan istilah Y-topi. Nah, residual ini didapatkan dengan mengurangkan setiap nilai Y dengan pasangan nilai Y-topinya ini. Didapatkanlah hasil residual. Nah, untuk melakukan uji normalitas ini kita akan butuhkan nanti data nilai galat, terus data nilai ZI, FZI, SZI, dan nilai absolut dari FZI dikurang SZI. Pada akhirnya kita akan mendapatkan nilai L0 atau L hitungnya, ya nilai-nilai force hitungnya yang akan kita bandingkan dengan nilai L tabel. Nah, yang pertama kita isi dulu untuk kolom galat. Jadi kolom galat ini kita dapatkan dengan cara mengurutkan nilai residual dari nilai yang paling kecil sampai yang paling besar. Ya, gimana caranya? Di sini kita blok dulu, kita blok ya. Setelah itu kita copy ya, terserah di mana saja. Lalu kita urutkan. Caranya kita pilih di tab home, pilih sort and filter, terus sort smallest to largest ya, atau kita akan urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, setelah terurut seperti ini, kita copy kembali data yang ininya ke tabel galat. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa mengurangi jumlah angka belakang komanya ya, seperti ini. Oke, nah untuk yang ini bisa kita hapus saja karena sudah tidak digunakan. Nah, selanjutnya setelah kita punya data galat, kita akan menentukan nilai ZI. Ya, jadi ZI ini kita dapatkan dengan mengurangkan setiap nilai galatnya dengan nilai rata-ratanya, baru kita bagi dengan nilai standar deviasinya. Di sini kita belum punya nilai rata-rata galat dan standar deviasi, jadi bisa kita cari ya nilai rata-rata. Itu di sini kita menggunakan rumus average-nya ya. Terus kita blok di sini semuanya. Oke, terus kita enter. Nah, oke, jadi sini tampak nilai rata-ratanya kelihatannya 0 ya, tapi sebenarnya ini bukan 0, tapi karena rata-ratanya sangat kecil. Ya, jadi kalau kita rubah di sini formatnya jadi general, kita akan lihat ternyata memang dia itu nilai rata-ratanya adalah 0 itu ada 15 0, 15 0 di belakang koma. Makanya tadi tulisannya karena kita bulatkan tadi angka-angka di sini tuh hanya ada 4 angka, makanya tulisannya 0,0000. Jadi bukan 0 ya rata-ratanya. Selanjutnya kita cari standar deviasinya menggunakan rumus STDEV. Terus kita pakai yang P untuk populasi, terus kita blok lagi untuk di galatnya. Oke, ups, kurang ya. Kita sampai di bawah. Oke, tutup kurung lalu kita enter. Ya, ini nilai standar deviasinya. Setelah itu kita cari nilai ZI-nya. Nilai ZI tadi itu sama dengan dalam kurung ya nilai galat kita kurang dengan nilai rata-rata galatnya, terus tutup kurung, baru kita bagi dengan nilai standar deviasinya yang ini ya. Nah, sebelum kita enter, karena nilai rata-rata galat dan nilai standar deviasi galatnya itu sama untuk semua nilai ZI yang kita tentukan nanti, maka di sini kita bisa tambahkan dollar sign-nya. Jadi tambahkan di sini, oke, bisa atau bisa menggunakan F4 ya, kalau tidak mau ditambahkan manual. Oke, lalu kita enter. Nah, ini nilai ZI-nya. Nilai ZI ini kita untuk supaya terisi sampai di bawah, kita tinggal bisa turunkan kayak begini ya, di blok, ditahan di kursornya di sudut kanan bawah yang warna hitam, tanda tambah hitam gini, baru kita tarik ke bawah. Atau bisa juga kita double klik di sini. Ya, kalau kita double klik dia akan langsung otomatis terisi ya. Jadi ini enter. Oke, sudah punya nilai ZI-nya. Selanjutnya kita cari FZI. Nilai FZI ini kita dapatkan dari melihat nilai distribusi normal dari setiap nilai ZI-nya. Itu kita bisa menggunakan di Excel ini rumus norms ya, norms pakai S. Terus
this. Terus dalam kurung kita masukkan nilai ZI di sini F6 ya. 6 tutup kurung lalu kita enter. Nah, ini nilai FZI-nya. Ini kita tinggal klik 2 kali di sini. Oke, langsung dia terisi sampai di bawah ya. Selanjutnya kita lihat nilai SZI-nya. Jadi SZI ini didapatkan dari untuk yang data pertama itu 1 per jumlah data. Terus dia akan berkurang seiring dengan data berikutnya. Jadi makanya di sini untuk membantu kita bisa urut ya, tadi karena ada 51 data N-nya. Kita mulai dari 51 di sini terus 50 49 ya. Kalau sudah seperti ini kita tinggal blok saja. Taruh kursornya di sini baru tarik turun ke bawah ya, dia akan secara otomatis datanya itu sampai ke sini. Nah, kita dapatkan SZI ini dari 1 dibagi dengan nih jumlah data dan seterusnya itu akan berkurang 1. Kita enter, kita blok sampai ke bawah ya. Nanti di data yang terakhir ya, data yang terakhir itu dia akan kita lihat nilainya itu pasti 1. Selanjutnya yang berikut kita akan menentukan nilai absolut dari hasil pengurangan FZI dan SZI ya. Jadi untuk absolut ini kita tinggal ketikkan fungsi ABS ya, dalam kurung, terus ini kita dapatkan ini kurang dengan ini ya, tutup kurung lalu enter. Selanjutnya ini kita double klik lagi di ujung sini dan kita dapatkan data sampai di bawah ya. Kalau sudah lengkap isi tabel untuk uji Lily-Force ini, kita akan tentukan yang mana nilai LO hitungnya ya. Jadi nilai LO hitung ini merupakan nilai maksimum dari nilai absolut hasil pengurangan F kurang S tadi. Caranya kita tinggal ketikkan di sini fungsi maksimum terus dalam kurung kita blok semua nilai yang ada di sini. Oke, kita tutup kurung lalu enter. Nah, ini nilai dari L hitungnya. Setelah itu kita akan bandingkan antara L hitung dengan L tabel. Ini kita lihat ya. Jadi sebenarnya uji linearitas ini kalau kita lakukan analisis regresi secara manual, dia ini bisa kita lakukan bersamaan dengan uji keberartian regresi atau uji F pada analisis regresi ya. Jadi kita nanti datanya juga itu kita akan menggunakan data dari uji keberartian regresi ya, hasil tabel regresi yang sudah kita bentuk sebelumnya. Nah, di sini sebelum melakukan uji linearitas, yang hal pertama yang harus kita lakukan itu kita mengurutkan data X dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Untuk uji linearitas ini, hipotesis statistik yang mau kita uji itu H0-nya adalah persamaannya itu Y sama dengan alfa tambah beta X. Atau dengan kata lain, dia itu membentuk persamaan garis lurus atau regresinya linear. Sementara H1-nya dia tidak membentuk regresi yang linear. Nanti untuk kriteria penerimaan dan penolakan H0 itu kita lihat dari membandingkan F hitung untuk TC-nya dengan F tabel. Kalau F hitungnya kurang dari F tabel itu berarti H0 diterima, yang disimpulkan kalau persamaan regresi Y atas X itu berbentuk garis linear. Kita akan melihat bagaimana keputusannya setelah melakukan analisis ya. Jadi pertama kita urut dulu. Di sini saya sudah mengcopy datanya ke sheet yang satunya supaya tidak mengganggu pengurutannya ya. Jadi kita blok ini data yang mau kita urut, data X-nya ya. Lalu kita klik sort and filter, terus pilih dari smallest to largest atau dari kecil ke besar ya. Nah, ini ditanyakan apakah sortnya kita itu mau data yang di sampingnya itu mengikut hasil sortingnya kita atau tidak. Ini karena kita mau data Y-nya tetap bersesuaian, berarti kita pilih sort. Oke. Nah, jadi di sini secara otomatis data Y-nya itu berubah sesuai dengan urutan data X-nya. Kalau sudah data yang ini kita copy ke uh, bagian analisis uji linearitas kita tadi. Linearitas ya. Di sini kita paste di sini menggantikan data yang sebelumnya. Nah, tujuannya di sini apa? Karena uji linearitas ini kita nanti akan melihat bagaimana kelompok-kelompok data dari variabel X-nya ya. Apakah untuk nilai X yang sama itu ada tidak nilai Y-nya itu sama atau tidak ya. Kita lihat, nah di sini kita akan kasih urutan dulu untuk melihat yang mana yang sama dengan yang tidak ya. Kita bisa mengecek satu persatu, nanti di sini kelihatan ya ini ada yang sama. Kita
Saya tandai warnanya di sini ya, supaya Anda bingung. Terus yang berikutnya, kita lihat lagi apakah ada yang sama atau enggak. Ya, ini juga di sini ada yang sama, ini juga ada yang sama. Ya, ini terakhir, ini ada yang sama ini ya. Oke, selanjutnya ada lagi. Oke, nah untuk data yang sama ini kita bisa gabungkan nanti kelompoknya. Ya. Oke, untuk menghitung berapa jumlah datanya setelah dikelompokkan X-nya, sini kita lakukan penomoran secara manual dulu. Oke, ya untuk melihat jumlah datanya. Nah, 13 berarti ini 14 ya. Jadi untuk X yang nilainya sama, itu kita hitung satu kali. Ya, jadi di sini X yang ke-14. Selanjutnya kita lanjutkan lagi penomorannya. Oke, lalu di sini X yang ke-26 dan 27. Kita lanjutkan lagi. Oke, ini X yang ke-35. Lalu dilanjutkan lagi. Sampai selesai ya. Oke, nah setelah sudah ada, nanti kita akan menghitung nilai eh, jumlah kuadratnya, ya jumlah kuadrat yang akan kita hitung nanti ini hanya untuk kelompok data yang memiliki X-nya tuh nilai apa Y-nya itu lebih dari satu ya. Jadi kalau misalnya untuk X yang nilainya hanya satu, seperti ini itu tidak perlu kita hitung karena nanti jumlah kuadratnya itu akan menghasilkan nilai nol. Ya. Jadi yang pertama kita cari itu adalah nilai Y kuadratnya dulu, ya Y kuadrat itu kita dapatkan dari mengkuadratkan yang ini, nilai Y-nya masing-masing pangkat 2 ya, kita kuadratkan. Oke. Berikutnya ini lagi. Ini kita pangkat 2. Selanjutnya yang terakhir yang ini. Kita pangkat 2. Oke. Nah, selain masing-masing sudah pangkat 2 kan, yang berikutnya kita cari adalah sigma Y baru kita kuadratkan. Sigma Y itu artinya jumlah Y-nya ya, jadi jumlahnya baru kita kuadratkan. Berarti ini sama dengan kita jumlahkan Y-nya untuk masing-masing kelompok ya. Oke, terus kita kuadratkan. Oke, nah ini satu saja. Ini kan satu kelompok, jadi ini cukup di sini. Yang berikutnya ini lagi ya. Ini kalau mau mudah supaya tidak perlu kita tulis ulang, kita bisa langsung tarik saja sebenarnya dari sini. Nanti kita akan hapus yang ini ya. Ini nggak digunakan. Kita hapus. Terus ini hapus. Dan ini kita hapus. Oke, kita cek. Oke. Oke, terakhir yang ini lagi ya, masih ada di bawah sini. Oke, yang ini kita hapus. Oke, kita hanya gunakan yang ini. Nah, setelah itu sudah punya nilai untuk sigma Y kuadrat, kita lihat N. Jadi N ini banyak anggota di tiap kelompok ya. Di tiap kelompok itu ada berapa nilai Y-nya, itu N-nya. Jadi di kelompok X yang ke-14 ini itu ada 2 N-nya ya. Berikutnya kelompok yang X-nya yang ke-26 itu ada 2 juga, ini juga 2. Terus yang terakhir ini juga 2. Selanjutnya kita cari jumlah kuadratnya ya. Jadi jumlah kuadratnya di sini itu nilainya itu sama dengan ini ya. Kita tambah dengan yang ini. Ya, terus kita kurangkan dengan ini nilai ininya kita bagi dengan nilai N-nya ya. N-nya tadi di G18. Oke, terus kita kurang. Lalu kita enter ya, ini nilai ininya. Untuk berikutnya kita tinggal copy saja ini ke sini ya, ini juga di copy ke sini dan terakhir di copy ke sini. Oke, nah selanjutnya kita akan mengisi tabel tabel ANOVA-nya ya. Jadi
tabel ANOVA ini kita yang untuk yang awal ini tinggal saya copy tadi dari sheetnya yang ini ya. Sini di copy ke uji linearitasnya, terus kita lengkapi untuk nilai eh, jumlah kuadrat dari tuna cocok sama galatnya ya. Yang pertama kita isi dulu, jadi data yang kita mau dapatkan tadi itu untuk mengisi jumlah kuadrat galat. Nah, di sini saya mau menjelaskan mungkin istilah-istilahnya antara tabel yang dihasilkan dari Microsoft Excel dengan yang uji analisis regresi secara manual ya. Jadi kalau secara manual kita akan dapatkan istilah JK atau jumlah kuadrat, sementara di Excel itu dia sama saja dengan SS. SS itu berarti sum of square. Terus ada juga RJK atau rata-rata jumlah kuadrat. Di Excel itu dia istilahnya MS atau mean of sum of square ya. Terus ada DF, DF itu sama saja dengan derajat bebas ya. F-nya itu tetap sama di sini ya. Terus ada di sini sumber variansnya. Yang pertama ada regression. Jadi regression itu sama saja dengan sumber varians B per A kalau secara manual. Terus residual, residual itu sama saja dengan sisa atau S. Total sama T. Terus yang kita mau cari nanti ini adalah jumlah kuadrat untuk tuna cocoknya dan untuk galatnya. Nah, jadi pertama kita cari dulu untuk derajat bebasnya ya. Jadi derajat bebas ini kita dapatkan dari K. Jadi K tadi ini ya. K-nya tadi kita dapatkan berapa di sini? 47 ya. K-nya 47 untuk ini itu didapatkan dari 40 data N untuk data awalnya tadi itu 51 ya dikurang dengan 47 ya. 41 itu N-nya dikurangi dengan 47. 47 itu ada nilai K atau nilai banyaknya kelompok variabel bebas atau banyaknya kelompok X ya. Nah, itu nilainya 4. Sementara kalau untuk derajat bebas tuna cocoknya itu sama saja dengan K kurang 2 ya. K-nya tadi itu 47 kita kurang dengan 2. Oke, selanjutnya kita isi untuk sum of square. Jadi yang pertama ini, nanti ini kita dapatkan dari sini ya. Itu tinggal kita jumlahkan sama dengan, nah ini tadi, ditambah ini, tambah lagi ini, terus tambah lagi dengan yang ini. Ya, setelah tambah semuanya kita enter. Ini untuk jumlah kuadrat galatnya. Jumlah kuadrat tuna cocok kita dapatkan dengan mengurangkan jumlah kuadrat sisa dengan jumlah kuadrat galat. Ya, jadi sama dengan jumlah kuadrat sisanya itu ini kita kurang dengan jumlah kuadrat galat. Lalu kita tekan enter. Ya. Selanjutnya untuk rata-rata jumlah kuadrat itu kita bagi ya, kita bagi antara jumlah kuadrat dengan derajat bebasnya. Jadi sama dengan jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Oke, lalu ini sama juga kita tarik begini dan terakhir kita menentukan nilai F. Jadi nilai F-nya itu kita bagi antara jumlah kuadrat untuk tuna cocok dengan jumlah kuadrat galat. Ya, jadi sama dengan ini dibagi dengan ini. Oke, kita dapatkan nilai F hitungnya itu 2,51029. Kita akan bandingkan dengan nilai F tabel. Cara mencari nilai F tabel ini itu kita bisa langsung menggunakan fungsi yang ada di Excel yaitu fungsi finf ya. Terus dalam kurung itu yang harus kita isi pertama probability, probability-nya itu 0,05, terus koma derajat bebas yang pertama itu yang ini, ya. Terus derajat bebas yang kedua itu yang ini untuk yang galatnya. Kurung kita enter. Oke, kita dapatkan kalau nilai F hitung itu kurang dari nilai F tabel ya. Jadi karena nilai F ya F hitung itu kurang dari F tabel, maka keputusannya H0 itu diterima ya. Atau dengan kata lain, persamaan regresi Y atas X itu berbentuk garis linear. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau untuk uji linearitas, analisis regresi ini dia terpenuhi. Oke. Oke, uji prasyarat terakhir dari analisis regresi ini adalah uji heterokedastisitas ya.
Jadi uji heterokedastisitas ini adalah tujuannya itu untuk melihat apakah varians data dari data yang kita punya itu untuk nilai apa y-nya, apakah dia akan semakin menyebar jika nilai x-nya itu semakin besar ya. Jadi kalau misalnya tidak ada tidak terjadi heterokedastisitas, itu berarti dia model datanya akan seperti ini, atau istilahnya dikenal dengan homokedastis. Sebaliknya kalau terjadi heterokedastis, itu dia datanya akan seperti ini ya. Jadi variansinya itu akan semakin besar atau semakin menyebar datanya seiring dengan peningkatan nilai dari variabel bebas. Harapannya kita untuk melakukan analisis regresi itu tidak boleh ada gejala heterokedastis. Maka uji ini penting dan dijadikan uji prasyarat dalam analisis regresi ya. Jadi uji yang digunakan untuk menguji heterokedastisitas ini itu dia menggunakan uji Glaser ya, di mana uji ini itu adalah uji untuk melihat gejala heterokedastis ya, data dengan cara meregresikan variabel bebas dengan nilai mutlak dari residu pada analisis regresi. Ya, jadi kita akan melakukan lagi analisis regresi, tapi nilai y-nya di sini bukan nilai y dari data kita, tapi dari nilai mutlak residunya. Ya, jadi untuk rata residu tadi saya ambil dari data yang dihasilkan analisis regresi ini, residu yang ini, ya. Setelah itu kita akan cari nilai absolut atau nilai mutlaknya. Ya, itu tinggal menggunakan fungsi ABS pada Excel, terus kita klik nomor yang ini, lalu kita enter ya. Ini untuk tinggal tarik ke bawah ya, atau bisa juga dilakukan double klik. Ya. Dia akan secara otomatis mengisi ke bawah. Nah, setelah itu kita lakukan analisis regresi seperti biasa. Kita pilih tab data, terus data analisis. Nah, kita pilih regression. Setelah itu untuk year range-nya ya, jadi itu dia berubah ya. Untuk year range-nya itu adalah ini, nilai absolut dari residunya ini. Oke, sementara untuk nilai X-nya itu tetap dari nilai variabel bebas kita. Oke, nah setelah itu kita tinggal, karena tidak ada yang perlu dirubah, kita tinggal klik OK. Jadi kita tidak perlu mencentang residual, karena kita tidak butuh lagi data residual dari analisis regresi yang ini ya. Kita tinggal klik OK, dan datanya muncul seperti ini. Nah, untuk datanya ini kita tidak perlu menggunakan semuanya, kita hanya akan fokus di data hasil uji T-nya, itu yang ini. Ya, jadi ini yang akan kita gunakan, kita copy ke sini ya. Dan kita memperhatikan nilai ini T untuk X variabel dan nilai P value dan nilai P-nya ya. Oke. Nah, hipotesis yang akan kita uji di uji Glaser ini adalah data mengalami gejala heterokedastis atau tidak homokedastis. Hipotesis statistiknya itu adalah gamma H0-nya gamma kurang dari sama dengan 0, sementara H1-nya gamma lebih besar dari 0. Jika p-value-nya lebih besar dari alfa, maka H0-nya diterima. Itu artinya data tidak mengalami gejala heterokedastisitas. Kita lihat nilai p-value-nya, ya di sini p-value-nya adalah 0,20286, ya sudah jelas ini dia lebih besar dari alfa kita 0,05 ya. Itu berarti kita menerima H0 atau dengan kata lain kesimpulannya tidak ada gejala heterokedastisitas. Nah, karena ketiga uji prasyarat dari analisis regresi sudah terpenuhi, maka kita bisa menggunakan nilai atau hasil analisis regresi yang sudah kita tentukan tadi. Oke, di sini kita akan membahas satu persatu hasil output dari analisis regresi untuk data tadi untuk variabel bebasnya kita minat belajar matematika dan variabel bebas terikatnya kita prestasi belajar matematika. Ya, kita mulai dari tabel yang pertama, itu adalah tabel hasil uh, regresi statistik yang mana di sini isinya itu adalah nilai R dan R square. Jadi nilai R di sini itu sama saja dengan koefisien korelasi pada uji korelasi ya. Di sini kalian bisa melihat kalau koefisien korelasinya itu adalah 0,51 atau 0,52 ya kalau dibulatkan, yang mana kalau di tabel tingkat korelasi itu dikategorikan sebagai korelasi sedang. Setelah itu kita melihat nilai R square-nya ya. Jadi nilai R square ini dia menunjukkan koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu merupakan besarnya variasi yang ditimbulkan oleh variabel bebas.
Kita dapatkan koefisien determinasi itu dengan cara mengalihkan nanti R square ini dengan 100%. Ya, jadi koefisien determinasi itu dinyatakan dalam bentuk persen. Kita kali ini dengan 100% didapatkan kesimpulan kalau 26,9% variasi dari variabel prestasi belajar itu disebabkan oleh minat belajar. Sementara sisanya itu dijelaskan oleh variabel bebas lain atau prediktor yang lain. Ya. Selanjutnya kita lihat di tabel ANOVA-nya. Jadi tabel ANOVA ini itu dia adalah data untuk melakukan uji signifikansi regresi Y atas X ya, atau signifikansi antara regresi prestasi belajar atas minat belajar. Jadi kita langsung melihat di sini kriteria ujinya menggunakan nilai signya atau nilai P-nya ya. Itu kalau misalnya signya lebih besar sama dengan alfa, maka H0-nya diterima. Sebaliknya, kalau lebih kecil dari alfa, berarti H0-nya ditolak. Ya. Yang mana H0 kita itu adalah minat belajar berpengaruh, H0 kita itu minat belajar tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar. Nah, kalau kita lihat signifikansinya, ini adalah 0,0000, ya, jadi ada 5 nol di belakang koma, 9508 dan seterusnya. Itu sudah jelas sekali lebih kecil dari alfa kita, yang mana tadi alfanya adalah 0,05 ya. Jadi keputusannya adalah H0 ditolak, atau dengan kata lain minat belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar ya. Tabel yang selanjutnya itu adalah tabel hasil uji T ya, yang mana statistik uji T-nya ini itu adalah uji untuk melihat signifikansi koefisien regresi ya. Jadi untuk statistik uji T itu kita menguji dengan hipotesis minat belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar matematika. Kita lihat hipotesis statistiknya, H0-nya itu beta kurang dari sama dengan 0, sementara H1-nya beta lebih besar dari 0. Jadi statistik uji yang digunakan untuk menguji signifikansi dari koefisien A dan B pada persamaan regresi kita. Jadi persamaan regresinya itu adalah Y topi sama dengan A tambah BX ya. Jadi ini kita dapatkan persamaan regresinya. Oh iya, total persamaan regresi ini kita bisa susun dari sini ya. Untuk A-nya itu kita lihat yang di koefisien ya. Kita lihat di sini di kolom koefisien, ini untuk nilai A-nya itu di intercept, yaitu nilai A-nya 11,135. Sementara untuk nilai B-nya itu yang ini, untuk X variable, itu 0,87. Ya, atau 0,88 sini ya, kalau diperhatikan 0,88. Nah, nanti inilah yang akan kita uji nilai A dan B ini dengan statistik uji T. Itu kriteria pengujiannya kalau misalnya seperti ini tadi, kalau misalnya p value-nya lebih besar sama dengan alfa maka H0-nya diterima, sebaliknya kalau dia kurang dari alfa maka H0-nya ditolak. Kita lihat dulu untuk koefisien A ya. Jadi untuk koefisien A di sini kita lihat itu kita punya nilai p value-nya 0,4122 ya. Itu berarti H0-nya diterima karena ini dia lebih besar dari alfa. Artinya, konstanta persamaan regresi itu dia tidak signifikan. Selanjutnya adalah kita lihat nilai p-value untuk koefisien X ya. Ini dia ini ya nilainya 0,000095 dan seterusnya. Itu jelas lebih kecil dari alfa sehingga H0-nya kita tolak. Artinya adalah koefisien regresi bersifat signifikan. Kesimpulan yang kita ambil adalah minat belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar matematika. Oke, demikianlah tadi penjelasan saya terkait bagaimana kita melakukan analisis regresi menggunakan aplikasi Microsoft Excel, mulai dari uji prasyarat regresi sampai analisis regresinya yang terdiri dari kita melihat uji korelasinya, terus ada uji signifikansi regresi Y atas X, dan uji signifikansi koefisien regresi. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat dan mudah untuk diikuti. Jika ada yang ingin ditanyakan, berikan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.